Terus gimana Mas waktu itu mengalami sesuatu, wah ini tensi saya tinggi nih, itu mengalami rasa yang cemas kayak saya enggak? Maksudnya kayak anxiety gitu, maksudnya Kalau saya sih orangnya mungkin apa ya? slow ya, slow. Dibilang orangnya cuek ya. Cuek ya, iya. Jadi nggak terlalu tak pikirin. Cuman darah tinggi ya udahlah. Yang penting mantang yang dari dokter dibilang kamu jangan makan ini, makan ini. Nah, kenapa saya waktu itu sering di antara sore itu ya, pokoknya jam 5, tengah 6, tengah 7 itu saya minta kerokan. Sebenarnya pada saat itu Mas, saya itu mengalami yang namanya itu panic attack Mas. Panic attack itu seperti gini loh Mas. Jadi nggak tahu kenapa kita tiba-tiba itu cemas, terus rasanya itu kayak takut mati Mas, gitu. Nah itu setiap sore itu hampir muncul saya itu ya. Pas pertama itu yang saya alami itu pas pada saat sholat justru. Pas pada saat sholat, nah itu kok saya itu kayak mau ambruk gitu. Mau ambruk, terus kepala pusing, terus pandangannya buram gitu, sampai benar-benar saya itu nggak kuat itu waktu sholat itu. Wah saya itu gelagapan itu pertama itu. Jadi nggak tahu kenapa setiap jam-jam segitu itu saya selalu mengalami yang namanya panic attack. Nah dari situlah saya pikir itu, wah ini kok aneh kok begini terus gitu. Saya belum tahu ini namanya anxiety gitu, itu belum tahu sama sekali Mas itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua ya, edisi kali ini mungkin berbeda dari edisi sebelum-sebelumnya ya. Dan kebetulan ini ada teman saya ya, dan dia tahu riwayatnya saya ya, dari sebelum terkena gangguan asam lambung ya, sampai dengan saya bisa ketemu lagi dengan beliau ya, dan banyak saksi perjuangan saya ya, banyak tahu ini ya. Jadi untuk teman-teman simak ya. Semoga nanti yang akan saya ceritakan di sini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat ya, hingga nanti membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, nanti saya mau ceritakan dimulai dari kenapa saya bisa sampai terkena asam lambung, anxiety, psikosomatis ya. Dan ini saya akan bercerita saja dengan teman ini ya, karena sudah lumayan lama nggak ketemu ya. Jadi langsung saja Mas nih ya. Nah jadi gini Mas, banyak teman-teman saya yang nanyain nih ya, berapa lama saya kenanya, terus yang kedua, terus berobat kemana saja gitu ya, terus perasaannya bagaimana terkena seperti ini. Nah terus setelah saya sembuh bagaimana, itu banyak sekali pertanyaan kayak gitu Mas. Nah ini kan mumpung kita ketemu nih ya, nanti kapan-kapan kita juga bisa bikin video lagi dengan tema yang lain ya Mas ya. Siap. Ya jadi gini Mas, waktu itu saya itu kan waktu sering minta kerokan itu tiap hari ya. Masih ingat nggak? Masih ingat ya. Dan waktu itu saya sebenarnya itu udah kerasa Mas. Saya itu udah kerasa, pokoknya setiap hari itu badan saya itu nggak enak Mas. Badan saya itu nggak enak, pokoknya badan itu seperti meriang terus lah. Tapi waktu itu saya belum banyak ngeluhnya lah. Ngeluh kesampean doang gitu ya. Saya ngeluh pokoknya, Mas kerokin. Jadi hampir setiap hari ya. Bisa dibilang hampir setiap hari ya. Ya pokoknya sering. Nggak setiap hari, bisa pokoknya seminggu itu bisa lebih dari 5 kali lah. Nah iya, hampir setiap hari lah. Dan kalau mau minta kerokan, saya minta apa coba? Gini. Saya ini sebetulnya dulu partner kerja di salah satu perusahaan. Kami sering bareng kemana-mana, sampai buka perusahaan baru itu sering bareng. Makan seperti biasa, terus pulang sampai larut, bukan malam lagi, sampai pagi itu. Sampai pagi ya. Itu waktu masih ada proyek di sini ya, di Tangerang sini ya. Jadi pulang kerja langsung ke proyek, pulangnya bukan malam, pagi sampai jam 5:30, setengah 7 itu baru nyampe rumah lagi. Sedangkan besoknya pagi itu udah kerja lagi ya. Jadi waktu itu memang bisa dibilang itu saya itu tidurnya itu ya itu bisa dibilang kurang sekali. Nah untuk makannya aja kita kan tahu sendiri ya kan, sekenanya ya, nanti gitu ya. Yang ada
rokok, terus kopi, nah itu kan seperti itu kan. Nah itu dilakukan itu pokoknya kan waktu proyek itu kan kita kan malam ya, itunya ya kerjanya itu kan malam. Jadi ya setiap malam itu ya pokoknya nggak jelas kayak gitu ya pola ininya ya pola hidupnya itu udah acak-acakan. Pola hidupnya udah acak-acakan ya. Nah tapi kenapa saya bisa kena, sampean nggak bisa kena? Nah ini mungkin kan ada perbedaan nih ya. Ya kalau menurut saya, karena saya itu kan orangnya pencemas mas. Memang sudah ada bibit-bibit pencemas. Jadi kalau tahu sendiri kan, kalau ada sesuatu yang belum selesai itu, saya itu pokoknya nggak tenang gitu, gelisah pokoknya. Sampai ngajakin pikiran. Iya, jadi pikiran. Jadi ngajakin sampean pokoknya, ayo cepetan ini biar cepat selesai. Sampai pokoknya saya ajak pulang pagi ya, pagi itu jam 7 jam 8, nanti jam 9 udah berangkat kerja lagi. Ya. Nah itu sering dilakukan seperti itu. Nah tapi sebelumnya mas, sebelum saya itu waktu itu, saya ingatnya itu kan waktu di proyek di sini ya. Nah sebelumnya itu memang saya punya masalah mas sebenarnya. Waktu itu saya itu punya apa namanya, sebenarnya bukan masalah, tapi seperti saya itu ada beban gitu waktu itu mas. Tuntutan lah. Iya ada beban ya selain di pekerjaan, dan yang menurut saya itu paling ini ya mas ya itu keluarga mas waktu itu. Jadi waktu itu kan sempat kan saya itu pulang kampung cuti dulu karena anak sedang sakit. Iya. Ingat ya. Paham. Ingat pas saya mas tolong itu proyek jagain lagi nanti kurang apa tinggal ikutin saja gitu ya. Nah itu pas saya itu pulang mas, saya pulang kampung karena anak saya yang pertama itu sakit. Nah setelah saya pulang kampung, anak saya yang pertama itu masih sakit, demam gitu ya. Demam. Tadinya saya biasa saja gitu ya. Biasa maksudnya biasa dalam artian bukan biasa cuek itu bukan, tapi oh ya demam gitu. Saya bawa ke dokter. Ya, bawa ke dokter. Nah, itu belum sembuh juga, Mas. Belum sembuh. Terus dibawa pulang kan ya. Itu sudah minum obat, pokoknya ya sudah minum obat lah 2 hari 3 hari itu kok demamnya naik turun. Nah, setelah demam naik turun itu ya, ketambahan adiknya, Mas. Adiknya itu kok panas gitu ya, panas, dan sudah dibawa ke bidan karena waktu itu kan masih baru umur berapa bulan itu, yang anak kedua saya itu baru umur berapa bulan lah. Nah itu kan dibawa ke bidan. Nah sudah dibawa ke bidan, terus ya nggak ada perubahan yang signifikan mas. Jadi 2-3 hari, jadi anak saya yang pertama sedang sakit ya, terus ketambahan anak yang kedua ya. Nah anak yang kedua karena nggak sembuh-sembuh, saya ke rumah sakit mas. Nah saya ke rumah sakit, ternyata di situ satu malam ya, itu kondisinya pas jam 2 malam itu sudah membaik. Pas jam 5-nya itu drop mas, saya bingung. Itu pokoknya semua kalang kabut gitu ya, salang kabut. Nah disitulah mas saya itu merasa bahwa seperti kayak mau kehilangan orang yang benar-benar saya sayangi gitu ya, karena drop banget, dan di situ sempat perawatnya juga sempat panik gitu. Nah dari situlah mas saya mulai tingkat kecemasannya, tingkat kepanikannya itu tinggi ya. Udah gitu besoknya masuk ICU. Nah setelah masuk ICU diperiksa, terus saya suruh menghadap ke dokter spesialis bedah, ada apa ini gitu kan. Nah ternyata harus operasi juga pada saat itu. Tambah lagi mas, saya itu perasaannya itu boro-boro saya bisa makan nasi mas. Satu hari itu adanya rokok kopi sampai dengan menjalani operasi di ICU, tunggu di ICU dengan berdebar-debar setiap ada orang perawat buka ICU manggil nama keluarga ini udah gini, sudah iya sudah teratapan mas, sudah teratapan gitu ya. Nah dari situlah saya itu sensitif sekali mas, masalah kecemasan itu sensitif sekali. Intinya singkat ceritanya ya sudah inilah ya, sudah dioperasi, sudah anak saya juga yang pertama juga sembuh, padahal saya tinggal di rumah dirawat sama uaknya gitu ya, ke dokter lagi dan sudah membaik lagi. Intinya singkat ceritanya udahlah, oke lah, udah itu beresin. Nah tapi ini yang jadi masalah, kenapa yang tadinya sebelum saya mas, sebelumnya itu saya nggak terlalu mikir yang gimana gitu ya, setelah kejadian itu saya itu sensitif sekali gitu. Jadi
Begitu ada anak nangis, langsung sini berdebar-debar, Mas. Iya. Berdebar-debar. Debar-debar. Aduh, kenapa lagi? Karena trauma itu. Iya. Karena trauma itu. Nah, sudah gitu kan saya berangkat kerja lagi tuh ke Iya, Jakarta. Ya, ke Jakarta lagi. Berangkat kerja, ketemu sampean juga Iya. kan. Nah, disitulah saya mulai sebenarnya itu saya sudah, badan itu udah nggak enak. Udah meriang, tapi saya tetap tahan, belum banyak ngeluh. Yang saya ceritakan, minta kerokan Iya. hampir setiap hari. Nah, itu sebenarnya itu saya udah bawa dari kampung. Gitu, Mas. Nah, itu udah bawa dari kampung itu. Nah, dari situlah karena mungkin ini akumulasi ya, Mas ya. Itu ya pokoknya akhirnya saya jadinya kena itu, asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Nah, ini menurut sampean, Mas, menurut sampean ya. Sampean ngelihat saya waktu itu gimana gitu? Apa ya? Kalau dibilang sakit, nggak kelihatan. Nggak kelihatan sakit Iya, ya? aneh. Jadi kayak apa ya? Kalau dari fisik sih masih Biasa-biasa. ya oke lah, masih ya biasa. Cuman dari mungkin Biar ya teman-teman tahu ini. apa ya, lemes mungkin iya ya. Dilihat Tapi ya. kalau raut ini kayak ini biasa aja. Cuman yang herannya itu setiap jam berapa ya? Jam setengah tujuan sampai jam 7 itu minta kerikan, itu yang aneh. Iya. Ini saya mikir ini orang aneh amat. Kenapa ini loh? Yang kemarin itu bekas kerikannya itu belum hilang, itu Iya. minta kerikan lagi. Jadi ini apa cuman mau ngerjain saya apa gimana? Saya lucu sebetulnya. Cuman ya karena saya temen dekat ya, jadi Iya. ya saya iyain aja, ya udah ke kosan. Nah, jarak kosan saya dengan Mas ini tuh agak ya nggak dibilang jauh sih enggak. Enggak lah, enggak. Paling Begitu sekitar 5 menitan lah kalau jalan-jalan kaki itu. Bukannya saya itu yang disamperin, tapi saya suruh nyamperin, bawa dia ke kosan saya, kerikan gitu loh. Jadi aneh ya, aneh. Jadi nggak apa ya, nggak berani dia tuh jalan sendiri ke kosan saya terus minta kerikan, nggak. Jadi nelpon dulu, "Cok, kamu di mana?" "Saya di rumah, di kosan." "Ya udah jemput saya mau kerikan." Ya udah saya malam-malam jemput jalan. Jadi setiap malam tuh ada aja rencana apa, kayak apa kisah-kisahnya tuh pokoknya lucu lah. Kalau dibilang bisa lucu ya. Cuman ya karena saya juga nggak tahu persis dia tuh sakit apa juga nggak tahu. Jadi cuman apa yang diminta dari dia ya udah, suruh ngerikin ya saya kerikin, suruh pijitin ya saya pijitin. Karena bener-bener ya luar biasa sekali ini, Bang. Saya tuh di perantauan punyanya cuma temen yang saya anggap ya jadi saudara lah. Iya. Kalau teman-teman yang pada merantau mesti tahu sendiri lah. Temen jadi saudara itu udah lumrah. Udah gitu. lumrah ya, udah lumrah. Tapi ada, Mas, gini. Jadi ada juga yang waktu itu memang apa namanya, saat itu dibilang pura-pura sakit gitu, itu ada, itu semakin menambah ini ada, Mas, tapi nggak perlu saya sebutin namanya lah ya, nggak penting lah, itu yang lalu udahlah biarin gitu ya. Karena memang kalau orang yang belum terkena gangguan ini, Mas, memang sepertinya itu ya nggak paham gitu. Nah, kenapa saya waktu itu apa namanya sering di antara sore itu ya, pokoknya jam 5, tengah 6, tengah 7 itu saya minta kerokan. Sebenarnya pada saat itu, Mas, saya itu mengalami yang namanya itu panic attack, Mas. Panic attack itu seperti gini loh, Mas. Jadi nggak tahu kenapa kita tiba-tiba itu cemas, terus rasanya itu kayak takut mati, Mas, gitu. Nah, itu setiap sore itu hampir muncul saya itu ya. Pas pertama itu yang saya alami itu pas pada saat sholat, justru pas pada saat sholat. Nah, itu kok saya itu kayak mau ambruk gitu. Mau ambruk, terus kepala pusing, terus pandangannya buram gitu, sampai benar-benar saya itu nggak kuat itu waktu sholat itu. Wah, saya itu gelagapan itu pertama itu. Jadi nggak tahu kenapa setiap jam-jam segitu itu saya selalu mengalami yang namanya panic attack. Nah, dari situlah saya pikir itu, wah ini kok aneh, kok begini terus gitu. Saya belum tahu ini namanya anxiety gitu, itu belum tahu sama sekali, Mas. Itu waktu itu belum tahu sama sekali ya. Jadi intinya kalau saya sudah dikerokin, terus ada yang diajak ngobrol,
itu mereda mas, itu mereda. Jadi kan kalau habis kerokan kan saya kan ngobrol, ya kan, saya ngobrol gitu, itu rileks, itu sudah kayak biasa lagi gitu loh. Jadi seperti nagih, ketika saya itu apa namanya mengalami panic attack, saya buru-buru nih orang yang ternyaman, artinya pas pada saat itu saya menganggap Mas Ponco yang ternyaman, artinya mengertilah saya itu lagi gini kerokin gitu kan. Karena waktu itu di situ kan tahu sendiri kan banyak yang sibuk lah ya, banyak yang sibuk ya. Bukan berarti yang lainnya juga nggak mau, itu bukan nggak mau. Cuma kan Mas Ponco ini kan sudah biasa sama saya gitu. Jadinya kan saya juga nggak sungkan-sungkan lagi gitu kan. Masa saya mau minta kerokan hampir tiap hari ke apa namanya teman yang lain, kalau Mas Ponco kan mungkin nggak tahu. Jadi ya udahlah gitu kan. Jadi terasa nyaman, enak gitu Mas. Nah, ini ya setelah saya itu mengalami ini Mas, waktu itu kan saya itu sempat pulang kampung ya, sempat pulang kampung. Nah, waktu sebelum saya pulang kampung itu, kan pulang kampung saya 2 kali itu. Waktu itu yang pertama 2 minggu, terus balik lagi. Ya, waktu itu sebelumnya kan saya di sana, waktu di Jakarta itu kan ke dokter sana sini saya nyari obat. Katanya sakit apa sih dia sih, kan banyak yang ngomong kayak gitu, udah ke dokter sana dokter sini dokter sana, oh nggak sembuh gitu. Jadi orang nggak tahu gitu ya. Nah akhirnya saya kan pulang kampung. Nah udah pulang kampung, saya berobat di rumah, saya ngerasa saya itu belum sadar juga itu saya itu punya gangguan anxiety, kecemasan, gangguan kecemasan itu. Nah saya berangkat lagi ke Jakarta, waktu itu kalau nggak salah sampai juga lah pulang kampung kayaknya, lagi di kampung. Berangkat yang kedua, belum ya, kita masih ketemu ya, yang di atas ya, yang kita ditinggal sama banyak orang, ya kan, waktu pandemi pertama itu kan, pandemi pertama. Jadi saya itu waktu itu awal-awal sakit kerasa, maksudnya kerasa sakit itu kan memang sebelum pandemi pertama lah. Jadi apa namanya, apa ya, sekitar bulan Oktober ya, November itu saya bibit-bibitnya itu sudah muncul itu. Ya intinya pas lagi proyek sana itu. Nah dari situ Mas, saya itu waktu itu yang habis dari pulang kampung 2 minggu ke sini itu menjadi lagi. Jadi pokoknya seperti nggak ada tenaganya Mas. Nah seperti nggak ada tenaganya. Itu saya udah jarang kan minta kerokan lagi, karena saya pikir wah ini ada sesuatu yang lain. Saya pikir wah ini saya itu diguna-guna Mas gitu. Saya pikirnya gitu. Karena banyak yang ngomong juga, wah jangan-jangan kamu itu ini ada yang nggak seneng, jangan-jangan kamu itu ketempelan ini, jangan-jangan kamu itu sering apa namanya pulang pagi di sana proyek sana kamu ketempelan sama yang nunggu sana gitu. Pokoknya macam-macam sekali itu Mas gitu. Jadi saya kan semakin saya semakin takut Mas, semakin takut, semakin cemas. Saya ke orang pinter lah yang ya maksudnya apa namanya semacam kayak ruqyah kayak gitu yang terawang. Katanya saya dibilangnya kamu nggak apa-apa kok, itu kamu itu nggak ada yang ini, nggak ada yang nempel-nempel itu nggak ada kayak gitu. Nah saya kan semakin bingung, ke dokter udah ya kan, kok orang yang paham apa namanya seperti itulah ya yang ini juga udah gitu. Itu saya bingung mau apa lagi gitu ya, dan disitulah saya itu drop Mas. Waktu itu kan saya itu sempat pamitan ya, kalau sama sampean malah nggak sempat pamitan, saya pas pulang keluar apa namanya, saya berhenti kerja dulu sementara itu. Saya itu posisi di mana ya, lupa saya itu. Iya saya juga nggak inget, yang diinget waktu itu saya memang karena sudah nggak karu-karuan gitu, saya pamitan sama saya pamitan itu kalau nggak salah itu sama kasir, sama ini sama HRD. Saya minta itu proyek yang di Bekasi kayaknya ya. Belum. Apa belum? Belum. Awal mau proyek di Bekasi. Itu saya itu pulang gitu. Kan gagal tuh, yang di Bekasi itu kan gagal. Itu saya udah pulang itu. Nah, disitulah Mas saya itu pulang di rumah ya, itu luar biasa sekali. Pokoknya kecemasannya itu menurut saya itu tingkat tinggi gitu. Saya itu Mas kalau waktu itu dulu ya, saya itu di kasur berbaring memikirin nasib, ya meratapi nasib, saya bisa ketemu lagi sama teman-teman atau enggak, ketemu lagi sama Mas Ponco atau enggak, dan lain-lain sebagainya. Itu pikirnya macam-macam. Saya mau ke toilet aja Mas, di papa yang sebelah kanan ini mertua saya,
yang sebelah kiri itu istri saya. Mau ke toilet. Itu karena saya saking nggak tahu kenapa itu mungkin kecemasannya tinggi. Kalau gangguan asam lambungnya menurut saya kan ya gangguan asam lambung kan ya memang seperti itulah ya, kadang perih, panas. Karena saya tidak merasakan yang aduh gini itu enggak Mas gitu. Jadi ya kadang memang nggak enak, perut itu nggak enak. Terus kadang dada itu deg-deg ya berdebar, terus buat napas itu susah. Terus kalau malam suka sering sakit nih tenggorokan kayak ganjel itu. Lah pokoknya yang paling parah itu waktu itu di kampung saya udah kliengan itu yang namanya jalan sempoyongan. Yang saya sering cerita kalau saya jalan kok kayak ada gempa terus. Nah kayak gitu. Orang itu bingung, sampean juga pasti bingung kan? Kenapa ini modelnya kayak apa? Mungkin itu seperti itu ya. Nah dari situ Mas, saya di kampung, terus saya mau saya mau minta ke rumah sakit. Saya udah di puncak yang paling benar-benar saya merasa itu nggak kuat. Saya minta ke rumah sakit, tapi sama keluarga nggak boleh. Ini musim ini COVID ya. Nanti kalau kamu ke rumah sakit dengan kondisi seperti ini, pasti kamu akan diisolasi dan nggak ditunggu. Apa kamu malah nggak tambah cemas kayak gitu? Saya pikir udah pokoknya saya mau dibawa kemana, mau diapa-apain, saya sudah pasrah terserah. Akhirnya saya itu dibawa ke dokter spesialis dalam yang ada di kabupaten sebelah saya lah gitu. Kabupaten saya kan Banjarnegara. Nah saya itu ke dokter spesialis dalam yang di Wonosobo karena ya masyarakat di sekitar situ katanya banyak yang cocok ke sana ya penyakit dalam, karena setahu saya kan keluarga saya itu kan terkena asam lambung karena diagnosa dari dokter-dokter yang di Jakarta saya kena asam lambung. Pernah di kabupaten saya juga ke dokter spesialis dalam juga katanya gangguan lambung, udah di lab, udah di apa juga gangguan lambung gitu Mas. Itu saya ke sana. Nah, waktu itu sebenarnya saya juga waduh ini bisa sembuh apa enggak gitu pikirannya ya. Cuma sama keluarga pokoknya rutin kan, pokoknya kamu berobat terus. Ini pernah itu orang kayak saya masih inget nih kata-kata mertua saya gini Mas. Itu juga pernah punya asam lambung, itu berobat itu sampai 16 kali kunjungan gitu. 16 kali kunjungan. Jadi waktu itu kunjungannya ya pokoknya sampai lama gitu kan. Sebulan sekali kontrolnya, dikasih obatnya itu sebulan gitu. Dan itu juga sudah sembuh. Nah, saya pikir kan dengar seperti itu kan, saya itu kan antara seneng nggak seneng ya. Senengnya wah bisa sembuh, tapi kok lama sekali gitu. Iya, saya kapan kerjanya gitu kan. Saya tabungannya udah menipis gitu kan. Mas udah pokoknya campur aduk nggak karu-karuan ya. Nah, dari situlah saya sudah pasrah karena mau siapa lagi yang merawat saya. Saya di tempat kerjaan Mas, saya itu seperti kayak lupa namanya mana teman saya, mana ini, saya sampai ngeblank seperti itu. Ini beneran saya serius, sampai bener-bener nggak terpikir sekali gitu. Nah pada saat itu kalau ada HP ini, WhatsApp itu yang di grup-grup pekerjaan dan grup-grup lainnya itu sampai ratusan. Nggak saya bacain karena apa? Saya pusing lihat kayak gini aja pusing gitu kan. Nah pas pada saat itu ada yang telepon. Nah, telepon teman saya itu yang Mas Ibnu, tahu ya. Itu Mas Ibnu kena COVID waktu itu kan, awal-awal itu kan COVID kan menyeramkan gitu kan. Waduh, saya yang panik Mas. Saya telepon orangnya, kamu gimana? Aduh, saya ini gimana ya, saya itu makan nggak bisa, ini lemes banget. Aduh, saya tambah nggak karu-karuan Mas, nggak karu-karuan. Dengar lagi malah Mas Heri kena ya, terus kena, waduh kena lagi. Saya itu juga bingung bisa seperti itu sampai saya itu panik. Nah terus waktu itu sampai itu kemana? Kan saya pulang kampung itu. Pulang kampung ya. Pas Mas Ibnu kena itu saya pulang kampung. Ya Mas Heri kena juga. Iya, pas saya di kampung juga. Dikabarin pas saya di kampung, kabarin katanya kena COVID. Nah pas itu kan saya bukan kena COVID ya. Saya pulang itu sakit sebetulnya. Sakit. Tapi bukan COVID. Bukan COVID. Nah, itu sakit apa, Mas? Darah tinggi. Sampai berapa tensinya? Saya 175 Pak ya. 175 ya. Jadi saya nggak kerja sekitar 1 minggu. Terus saya memutuskan untuk cuti. Karena saya makan harus nyari sendiri di kosan kan.
Makanya harus makan beli sendiri ke warung, jalan kaki dengan keadaan demam. Saya kan demam itu, demam. Saya telepon keluarga, ya udah ngajuin cuti aja. Kamu pulang kampung biar di rumah ada yang ngurusin, maksudnya gitu. Saya ngajuin surat cuti dari perusahaan, ngizinin saya pulang. Saya pulang, nyampe rumah, saya berobat ke dokter, dikasih obat, jalan berapa hari sembuh. Ya, Kak. Mungkin ya dukungan dari keluarga yang jelas. Iya, yang itu penting sekali. Jadi ketenangan itu apa ya? Saya mau begini tuh ada yang disuruh, gitu loh. Kalau teman kan membantu hanya sekedarnya. Iya, mau minta lagi nggak enak juga ya. Saat ada teman yang di situ, kita bisa minta tolong. Kalau temennya pada kerja, kita minta tolong sama siapa? Iya, benar. Namanya di perantauan ya. Jadi ya harus jalan sendiri ke warung beli makan. Ntar habis itu kalau berobat ya nungguin Gojek ntar berobat. Wah, ini tak pikir-pikir kok apa ya, berat lah kalau hidup di perantauan, keadaan sakit itu memang berat ya. Amit-amit cabang bayi. Iya benar, makanya saya itu juga memutuskan pulang kampung itu karena ya udah menurut saya itu ya mau siapa lagi yang rawat ya kan, nggak enak juga kan sama temen gitu. Pokoknya pulang kampung dirawat di rumah karena kita kan perantauan, sama-sama perantauan gitu ya. Nah, terus gimana Mas waktu itu mengalami sesuatu, wah ini tensi saya tinggi nih, itu mengalami rasa yang cemas kayak saya enggak? Maksudnya kayak anxiety gitu. Maksudnya kalau saya sih orangnya mungkin apa ya? Slow ya, dibilang orangnya cuek ya. Cuek ya. Iya. Jadi nggak terlalu tak pikirin. Cuman darah tinggi ya udahlah. Yang penting mantang yang dari dokter dibilang kamu jangan makan ini, minum obat ini. Ya udah saya lakuin itu aja. Jadi nggak saya pikirkan, wah ntar jangan-jangan saya begini, ntar jangan-jangan saya enggak, saya sama sekali nggak saya pikirkan. Pokoknya intinya saya dikasih obat sama dokter, ya itu yang bikin sembuh saya gitu aja. Gitu ya, jadi nggak mikirin sampai sedalam itu enggak. Itu berarti beda Mas sama saya. Jadi waktu itu kan memang saya itu pikirannya itu selalunya begitu ada apa rasa sedikit aja, kok dada kok kayak senut-senut gitu. Itu pikirannya, waduh jangan-jangan ini saya mau mati ini. Ya, itu selalu Mas seperti itu. Nah, ini mungkin perbedaan sama orang yang pas pada saat sakit, sampai sakit kan darah tinggi ya waktu itu. Terus apa namanya tidak punya kecemasan yang tinggi kayak saya. Itu ya seperti itu ya. Kalau saya karena punya anxiety, ya itu jadinya ya itu serba takut terus setiap hari itu. Takutnya itu bukan takut yang gimana ya, bukan takut yang biasa, sudah inilah menurut saya sudah nggak wajar takutnya gitu. Sampai mau keluar rumah aja saya itu takut nanti ngeletak di jalan nggak ada yang nolongin kayak gitu-gitu. Jadi ditakut-takutin seperti itu terus sama pikiran saya gitu. Nah, pas pada saat itu kan kalau nggak salah kan saya juga di kampung, sampean di kampung ya kan. Waktu itu saya jalan berapa bulan ya Mas ya, kalau nggak salah itu 3 bulan perawatan di kampung ya. Dengar nggak yang teman kita meninggal gitu kan, yang driver? Oh iya. Ya, saya juga dikabarin itu dari salah satu staf di perusahaan itu. Bu Mary itu, saya yang ngabarin malah Bu Mary. Saya dikabarin kalau itu sekitar pagi, saya dikabarin jam 8-an itu di WhatsApp. Mas, sambil merokok Mas. Iya. Mas, ini ada berita duka. Wah, apa Bu? Ini saudara kita driver kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata saya. Terus kenapa Bu? Ya ceritanya panjang begini. Ya Allah. Padahal itu pernah satu atap sama saya, jadi ya, itu waktu itu sama saya aja Mas itu ya. Itu sering gini. Pas saya itu kan waktu saya sebelum pulang, dia kan juga sering demam, sering pusing gitu kan. Itu satu kasur berdua sama saya. Saya sampai
mau kemana keluar bodrek ya jadi saya kalau keliangan pusing itu kan minum bodrek itu suka gitu titip bodrek itu jadi pas pada saat saya itu di kampung saat 3 bulan sudah mulai membaik terus di waktu itu kan COVID lagi merajalela juga nah di situ Mas ada yang kena COVID ada yang meninggal gitu ya ada yang meninggal nah saya itu meriang waktu itu Mas lagi meriang pokoknya meriang apa nah ini kemarin kayaknya saya udah mulai mau sembuh nih dari asam lambungnya dari kepanikannya dari kecemasannya kok saya meriang lagi nah saya belum waktunya kontrol ke dokter nih ya Mas ya kan harus sebulan sekali tapi itu baru 2 minggu saya ke dokter tuh ke Wonosobo lagi nah di sana itu dokternya langsung udah kamu langsung ini aja ya ke mana ke lab gitu untuk apa swab gitu kan itu belum ini loh belum maksudnya belum diperiksa baru dok kok saya kok begini ya ini dokter itu mungkin sudah menduga gitu ya dan apa namanya bahkan pas pada saat saya mau ke lab itu dokter itu sudah menyiapkan obatnya gitu saya ke sana saya pikir-pikir wah udah saya pokoknya beraniin gitu waktu itu kecemasan saya sebenarnya sudah mulai maksudnya mulai mendingan Mas pas lihat hasilnya Mas tipesnya positif ya salmonella positif sama saya positif COVID juga dari situ saya itu udah langsung pokoknya gimana lah langsung kayak kumat lagi kayak seperti dari awal Mas drop lagi lah saya di mobil itu sudah diem aja. Pokoknya itu nggak karu-karuan rasanya ya. Nah, yang tadi teman kita itu meninggal itu, saya itu lagi kena kayak gitu, lagi berbaring di kasur, suasana hati lagi nggak enak. Terus ada WhatsApp kan dari grup pekerjaan kan, otomatis saya lihat ya, walaupun nggak bacanya kadang saya suka lewati gitu. Kecuali kalau yang telepon, ya kan, pas bisa saya angkat, pas buka kok innalillahi kayak gitu itu belum saya ini bawahnya itu belum siapa yang meninggal itu siapa innalillahi aja saya udah cemas udah saya tutup HP-nya udah pokoknya tapi dipikir-pikir kok penasaran siapa udahlah pokoknya saya aja sendiri lagi nggak enak kayak gini kan kalau waktu itu kan banyak yang meninggal karena COVID katanya kan jadi saya pikir wah ini siapa ini di grup kerjaan ini saya udah pikirnya apa teman saya itu yang kemarin pulang ini kena ini saya pikirannya macam-macam itu nggak karu-karuan udah gitu pas ya sekitar jam 7-an setengah 8 pas jadi telepon saya waktu itu telepon saya Rin gimana kabarnya waduh Mas ini nggak karu-karuan lah pokoknya ini sebagainya kemarin sudah enak sudah ini itu kok Rin ini kabar duka gitu saya sebenarnya mau matiin teleponnya itu tapi nggak enak gitu terus itu apa namanya teman kita itu meninggal gini. Nah, saya sebenarnya nggak mau nerusin itu karena saya itu takut dengan saya kan sedang kena COVID gitu kan. Takut dengar kabar dia meninggal karena COVID. itu. Nah, terus saya kan gini, kapan Mas gitu kan. Kapan Mas tadi pagi pas mau berangkat kerja jadi itu kecelakaan gitu. Kecelakaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya udah dari situ saya pikir lagi Mas gini oh iya ya memang kalau sudah takdir sudah apa ya garisnya lah ya tidak memandang orang sakit orang sehat kayak gitu Mas nah dari situ ya tetap saya sih walaupun apa namanya mulai menyadari tapi tetap kepanikan itu masih ada lah Mas ya masih ada tingkat paniknya masih ada nah pokoknya intinya sampai dengan saya itu di kampung sampai dengan saya sama sampean juga sudah jarang sekali chat-chatan ya karena mungkin ya saya sendiri juga masih benar-benar fokus kepada pemulihan gitu saya batasi intinya apa namanya yang bikin trauma kayak gitu ya nah waktu itu saya sudah mulai saya bilang sudah mulai enak gitu ya walaupun berat badan waktu itu turun saya turun drastis itu pas pada saat tipes dan COVID itu dan pada saat yang awal-awal itu 3 bulan itu sebenarnya berat badan saya itu turun paling cuma waktu itu kan selalu ditimbang kalau periksa itu paling turun 1 kilo dan habis kena COVID dan tipes itu saya turunnya itu hampir 5-6 kilo Mas tuh waktu itu nah udah gitu saya ditelepon tuh kapan bisa kerja gitu kan
Saya bilang, wah insya Allah nih saya itu kalau apa namanya kondisinya kayak gini terus ya 2 minggu lagi saya bisa kerja. Saya udah yakin tuh Iya. seperti itu. Udah pokoknya udah semangat Mas. Ternyata gangguan ini itu nggak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi ketika sudah membaik, membaik, membaik dan hampir benar-benar percaya diri, itu tiba-tiba drop gitu Mas. Dan waktu itu saya itu belum tahu dan belum bisa memahami karena apa, karena faktor apa Mas gitu. Nah inilah Mas kalau misalkan sakit apa ya apapun kalau dibarengin dengan anxiety, yang orang yang punya memang dasarnya punya kecemasan yang tinggi, yang orang yang pemikir, yang orang yang serba khawatir seperti saya ini kan, tahu sendiri kan. Iya, iya. Nah, itu kayak gitu sampai benar-benar psikisnya itu kena gitu, Mas. Nah, dari situlah pokoknya singkat ceritanya sampai dengan saya membaik, saya diri lagi dan saya anggap wah saya ini udah sembuh. Walaupun waktu itu kondisi fisik saya itu belum 100%, artinya tenaga apa itu belum 100%. Saya masih menjalankan pola hidup sehatnya itu yang 3P ya. Seperti sampean kan juga iya kan? Sampai nggak makan nasi Nasi. berapa lama karena untuk apa namanya? Nasinya Iya. intinya dikurangin Iya, lah ya. iya. Dikurangin. Ketat itu ya. Iya, karbohidrat yang jelas saya kurangin itu karbohidrat. Karbohidrat ya. Untuk yang ini supaya normal lagi Iya, ya normal, tensinya ya. Itu benar-benar ketat sampean itu menjalani pola makan yang disarankan oleh dokter. Kalau dibilang ketat, ya nggak ketat, tapi saya bikin ketat sendiri. Maksudnya Dibikin begini, ketat sendiri ya. Contoh misalkan dokter Ah. menyebutkan ini ya cuman suruh ngurangin, ngurangin gitu ya. bukan menghilangkan ya. Iya, Kalau ngurangin. dokter kan cuman kurangin ini gitu. Kalau saya benar-benar saya hilangkan. Hilangkan. Bahkan saya garam nggak makan, minyak nggak makan, Mhm. terus karbohidrat nggak makan. Mhm. Pokoknya yang saya makan cuman sayur. Mhm. Terus kalau ayam, daging itu saya bakar. Jadi nggak saya goreng, nggak apa. Bakar Saya ya. bakar, bener-bener saya bakar. Tapi emang bener-bener drastis, turunnya cepet Sampean juga banget. turun drastis ya. Cepet banget. Berapa kilo waktu itu menjalani itu- pola itu? Enggak, Dari berapa? maksudnya berapa 3 bulan itu bisa turun 22 kilo. 22 kilo. Waktu itu berarti sampean sebenarnya ini ya berat badannya itu sudah over ya. Over. Saya dari 92. 92. Terus tak pikir-pikir apa orang gemuk itu emang gampang sakit tahu ya. Jadi ya saya berusaha untuk mengurangi porsi makan yang biasanya ya kayak minum kopi saya kurangin, terus makan minyak instan-instanan saya kurangin ya. Itu menyiksa sebetulnya, cuman ya hasilnya ya just. kita yang kita yang ini hasilnya intinya kita yang merasakan sendiri. Tapi ya olahraga wajib ya. Entah itu cuman ngangkat barbel apa jalan kaki itu wajib ya. Sempat kita setiap hari wajib. Dan hasilnya ya lumayan. Nah, ini udah mulai menghilangkan yang itu lagi ya naik lagi ya. Jadi intinya pola makannya itu mulai kendor lagi gitu ya, kendor lagi. Saya itu sifat badan saya itu kalau nurunin berat badan cepat asal bener-bener konsisten, mau naikin berat badan ya cepat ya. Iya. Itu ini Mas beda sama saya. Saya mau naikin berat badan sampai dengan saya itu sebelum kena ini ya. Itu sebenarnya prosesnya itu lama gitu. Saya kan tingginya itu 166 lah, antara 166-an ya. Berat badan saya waktu itu kan 70 kilo. Ya kan. Itu saya merasa juga saya nggak gemuk, tapi kata dokter katanya jangan segini, kamu turunin lagi kayak gitu. Nah, tapi kalau diturunin lagi, orang bilang katanya, oh kamu kurus banget, mungkin apa tulangan saya yang besar atau gimana gitu. Nah, ini pengalaman sampean Mas. Pada saat kan terkena itu darah tinggi itu ya. Teman-teman saya juga kan banyak nih yang menanyakan tensinya tinggi. Itu sebenarnya pola makan pengaruh nggak sih kalau menurut sampean itu? Kalau dibilang pengaruh ya pengaruh. Pengaruh ya. Kolesterol itu ya. Tapi yang jelas kalau makanan
Ngaruhnya cuman berapa persen ya, tapi kalau olahraga Olahraga ya. itu benar-benar luar biasa. Berarti kalau yang jarang orang udah misalkan apa berat badannya sudah berlebihan, terus nggak pernah olahraga, itu yang rawan itu ya. Nah, rawan itu. Makan dibebaskan asal olahraganya itu Protein. melebihi porsi biasanya. Hmm. Biasanya umpamanya kita jalan setiap hari 15 menit aja. Iya. Karena kita makannya udah dibebasin, itu ditaikin porsi Hmm. olahraganya bisa sampai 25 menit. Hmm. Apa kalau bisa setengah jam. Nah, kalau nge-gym biasanya cuman kuat 10 menit, itu Iya. ditambahin lagi sampai 20 menit, apa 30 menit, asal rutin ya. Iya. Yang penting itu konsisten setiap hari. Konsisten. Uh-uh. Berarti intinya apapun itu, baik orang yang kena apa namanya darah tinggi, asam lambung, terus ya mungkin sakit-sakit yang lain, intinya kalau pola hidup kita, pola hidup sehatnya kita jalani secara konsisten, itu menurut sampean itu membantu apa enggak? Banget. Sangat membantu ya. Banget. Oh ya, berarti memang kalau yang itu sama dengan saya, karena sebelumnya saya juga amburadul. Ya acak-acakan gitu. Ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan, saya sudah mantang ini, mantang ini, mantang ini. Nah, menurut saya kan namanya mantang ini kan namanya hasil kan masing-masing orang berbeda ya. Tingkat konsistennya masing-masing juga berbeda kayak gitu kan. Kalau hasil kan tidak bisa, oh ya 3 minggu kamu mantang langsung bisa sembuh gini-gini kan nggak bisa seperti itu ya. Dan itu saya menyadari itu Mas. Waktu itu saya itu belum nyadar. Katanya saya suruh jangan makan pedas, makan ini. Saya sudah jalanin juga masih banyak ini yang saya rasakan. Nah, saya masih seperti itu terus, Mas. Ternyata memang ini butuh konsisten dan butuh kita sadari. Hasilnya itu ya kita tidak tahu. Oke, tunggu dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Ini menarik sekali ya. Masih banyak ceritanya sampai dengan saya membaik ya. Oke, teman-teman ya, dipantengin terus, simak terus ya. Insya Allah nanti juga kita akan share lagi apa namanya cerita-cerita ya. Jadi intinya sebenarnya tidak ada maksud apa-apa. Saya menceritakan seperti ini intinya buat memotivasi saja teman-teman untuk bisa lebih semangat lagi dalam menghadapi gangguan ini. Karena apa namanya saya yakin lah kalau memang kita itu bisa konsisten ya menerapkan pola hidup sehat itu sangat membantu sekali dalam pemulihan dari gangguan asam lambung atau sakit-sakit yang lainnya. Oke teman-teman sekian dulu ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.